setuju pisan. Kelihatan share screen saya? Kelihatan, Bu. Oke. Saya kelihatan. Oke, kita kemarin, 3 pertemuan kemarin kita bahas tentang dasar sistem komunikasi digital, sejarahnya seperti apa, dan organisasi standar. Nah, sekarang suara saya jelaskan ya. Sekarang kita belajar apa itu sistem komunikasi digital, gitu ya. Nah, ini ya. Bisa ya ngertiinnya ya, paham ya? Jadi sebelum kita bahas komunikasi digital, kita harus tahu sistem komunikasi pada umumnya itu seperti apa. Jadi nggak hanya digital, analog juga itu kayak gini. Jadi sistem komunikasi, ayo ini siapa yang coret-coret? Jadi sistem komunikasi itu dia transmisi, jadi mengirimkan data. Nah, datanya bisa berupa pesan, gambar, suara, berarti kalau suara speak sinyal, kemudian video, ya video gambar ya, kemudian teks. Nah, ini it is important to receive the same information that was sent from the transmitter. Jadi harus make sure apa yang dikirim, misalnya yang dikirim ini suara, misalnya suaranya Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, si transmitter mengirimkan melalui kanal ini media sampai ke receiver, itu harus nggak boleh hilang datanya. Jadi sampai ke sync, sampai ke user, itu nggak boleh hilang. Jadi harus tetap Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Gitu. Nah, ini yang ada di bawah ini itu adalah blok diagram sistem komunikasi pada umumnya. Jadi ada information source, transmitter, kanal itu media transmisi ya, yang dibagi jadi 2 kemarin. Jadi kemarin itu, sebentar, aku butuh oret-oretan. Oh ini ada. Kemarin kan kanal dibagi jadi 2 ya. Wire sama, apalagi satunya? Wireless, Bu. Wireless, oke. Coba yang wire apa contohnya kemarin? Apa contohnya wire? Kanal yang wire? Contoh komunikasinya, tak, Bu? Enggak, contoh ininya, kanalnya. Kabel, Bu. Kabelan mungkin. Iya, boleh. Kabel TV. Ya, kabel TV. Terus apa lagi? Fiber optik, Bu. Oke, FO. Terus apalagi ayo? Koaksial, Bu. Koaksial. Oh, ya, koaksial. Nah, kalau wireless apa? Wi-Fi. Bluetooth. Ya, oke. NFC, Bu. Ya. Jadi medianya yang dia bisa air ini bukan air ya, tapi udara, wifi, kemudian vakum di ruang hampa udara gitu, ataupun water juga bisa. Nah, ini kanal ya.
Nah, ini TX, RX. Jadi ini juga berfungsi kalau kita di jaringan sensor. Jadi kalau di jaringan sensor, dia juga ada TX, RX. Nah, biasanya TX, RX, kalau di jaringan sensor, misal pakai protokolnya protokol ZigBee. Mana ya, ngerokok. Nah, jadi protokol ZigBee. Protokol ZigBee itu nanti ada yang bisa dijadikan TX dan RX gitu. Nanti yang membedakan adalah dia ada yang satu nanti dijadikan server gitu. Tapi kalau mau bagus lagi, server itu kita bisa ganti pakai Raspberry Pi. Jadi Raspberry Pi dia itu microcontroller, tapi dia itu dia mikroprosesor tapi dia kecil. Jadi dia sudah ada CPU-nya di situ. Dimana kita tahu ya, bedanya mikrocontroller sama mikroprosesor, gimana kok mikrocontroller kayak Arduino, ATmega, ARM, dia itu single chip. Kalau mikroprosesor berarti dia ada arsitektur komputernya, ya, dia pelajaran organisasi dan arsitektur komputer. Nah, itu ada CPU, ada alunya. Gitu. Nah, si Raspberry Pi ini bisa kita fungsikan menjadi mini PC. Jadi ini adalah sistem komunikasi pada umum. Ya, apa nih kalau mau next? Nah, ini tadi ya penjelasannya ya. Jadi information source itu datanya yang mau dikirim. Nah, datanya tipenya, kalau discrete berarti dia digital. Kalau continue, sinyal waktu continue, itu dia berupa analog. Jadi kan kita tahu ya, kan sudah pada ambil mata kuliah sinyal ya. Iya kan? Sinyal kan, ya. Sudah. Giliran jawab sudah gitu dijawab. Ya tapi nggak apa-apa sih merespon. Jadi sinyal, jadi itu sinyal di domain waktu itu ada continue sama discrete. Nah, kalau discrete dia digital, kalau continue dia analog gitu ya. Transmitter, jadi transmitter dia convert data source ini tadi ke sinyal yang bisa suitable untuk sampai di kanal. Jadi untuk melalui kanal, sinyal yang berupa gambar, data, ini diubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang pasti harus dalam bentuk digital ya. Tadi ya penjelasan kanal, wire, wireless. Kemudian nanti di kanal ini pun juga ada noise, di mana noise-nya kalau di sistem komunikasi itu kita bisa modelkan. Jadi kayak ada persamaan noise dan macam-macam noise itu nanti kita masukkan di modulasi sehingga kita itu bisa memprediksi dan data yang terkirim dan sampai ke user itu nggak ada yang losses. Ini kanal, ini receiver ya penjelasannya. Nah ini efek noise of on transmitted sinyal. Jadi ketika ada sinyal sinus biasa analog ditambah noise nanti bentuk grafiknya jadi seperti yang di bawah ini ya. Nah ini ya. Ini oret-oretan apa anak yang kemarin
Itu dong, di mute siapa itu? Bagas kali ya? Abbas maksudnya. Oh ya. Jadi ini sistem komunikasi digital, information source. Nah, ini ada analog digital converter. Nah, di mana kenapa didigitalkan? Karena kan nanti dia kita ubah ke sinyal listrik. Ya, di mana kita tahu sinyal listrik itu kan dia tahunya cuma 1 sama 0 aja ya. Digital kan gini ya, sistem digital. Kalian kalau belajar elektronika digital kan kayak gitu. Dimana kita tahu perangkat elektronik itu isinya gerbang-gerbang logika. Laptop, komputer, semua isinya gerbang-gerbang logika, transistor-transistor. Yang dimana mereka cuma tahu perintah 1 sama 0 gitu. Jadi makanya kenapa kita digitalkan sinyal ini tadi. Jadi ini nanti di ini ya, blok diagram ini akan kita bawa sampai OAS. Jadi nanti kita akan pelajari satu persatu dari kotaan ini tadi. Nah, proses analog digital converter itu nanti ada sampling, ada kuantisasi, ada coding. Jadi nanti codingnya ini dia kita ubah ke dalam bentuk biner. Nah, ini sekarang source encoder. Jadi aslinya dari blok diagram ini gampang caranya ngafalinya ya. Jadi pasti yang pertama ini analog kan. Nah, ini kan sama, ini source, ini kanal, ini source, ini kanal juga. Bedanya kan ini encoder, ini decoder. Jadi ini dienkripsikan dulu. Jadi dienkripsi itu kayak dipecah-pecah gitu. Kemudian dimodulasi. Nanti modulasi ini ada 2. Jadi ada analog modulation, amplitude modulation, sama frekuensi modulation. Nah, kanal ini tadi ya, media transmisi tadi ya. Nah, ini habis dimodulasi, berarti didemodulasi. Gitu. Nah, kanal sama kayak atasnya, tapi ini di decoder. Kemudian, data yang tadi ini kan digital nih, perjalanan ini. Nah, dikembalikan lagi ke analog. Karena jangan sampai aku ngomong halo, nyampainya ke kalian 001001 gitu. Ini pesan apaan gitu ya kan? Nah kok bisa sing coret-coret? Nah ini ya, ini penjelasannya. Penjelasan tentang kanal decoder, source decoder, nanti saya jelasin lebih rinci lagi di setiap pertemuan. Proses dari setiap kotaan blok diagram ini. Nah, ini tadi ya, penjelasan tentang kenapa sih kita perlu menggunakan dan kenapa kita kok komunikasi digitalkan, didigitalkan itu kenapa. Nah, ini salah satunya adalah ini tadi ya. Pulse-nya, sinyal listriknya itu 0 dan 1 tadi. Kemudian noise immunity, jadi better noise handling. Handling berarti kan noise-nya bisa diprediksikan gitu. Kemudian mudah transmisinya ya, kemudian less error, cepat, better productivity. Di sini ada tulisan nih, noise itu bisa juga dari cuaca itu juga pengaruh, kemudian gedung, tatanan gedung, karena kenapa? Hubungannya itu adalah dengan kerapatan jenis massa. Jadi air itu kan ada kerapatan jenisnya. Nah, itu di mana kita tahu sinyal itu kan berupa gelombang. Gitu.
Jadi kalau bayangin aja, misalnya dia itu kenanya gedung beton, otomatis susah masuk ya. Kerapatan jenisnya kan tinggi. Rengket-rengket kan. Itu pelajaran apa tuh? IPA. Begitu pula juga ketika hujan ya, hujannya mau rintik-rintik, apa hujan yang deras, itu juga pengaruh gitu. Ini nanti hubungannya sama medan elektromagnetik, nanti ada di sana. Jadi untuk memodelkan antena dengan segala kondisi gitu. Interest is of encryption, kemudian security and privacy guarantee. Ketidakuntungannya adalah bandwidth-nya ya. Jadi bandwidth-nya terbatas karena semuanya diatur oleh ITUT. Nah, ITUT kan kemarin itu ya, organisasi standar internasional yang mengatur tentang undang-undang telekomunikasi. Karena kenapa? Biar lalu lintas pertelekomunikasian ini, data ini tadi, itu diatur kayak lalu lintas di jalan gitu. Jadi jangan sampai jalan 5 meter dilewati trailer. Kayak gitu. Itu dia selesai untuk dasar sistem komunikasi digital. Jadi apa ininya dulu? Intro. Dari sini ada yang tanyakan, nanti saya langsung mengacu ke bagaimana cara memproses analog digital conversion. Dari sini ada yang tanya, kalau enggak nanti saya yang tanya. Anda tanyakan? Oke, kurang 10 menit. Silakan tulis di chat ya. Di chat proses sistem komunikasi digital. Silakan tulis di chat. Kayak gini nulisnya. Apa? Yalah. Blok diagramnya, Rek, ojo proses sistem komunikasi digital ditulis ngono. Bagusnya ya. Gimana Bu? Kurang jelas. Siapa tuh yang tanya? Saya Bu. Siapa saya? Ali Mahfud. Ali. Mahfud. Itu blok diagram sistem komunikasi digital. Tadi loh yang kotak-kotak. Yang ada source encoder, kemudian apa-apa, kana, modulasi, ya itu. Urutannya kayak gimana, silakan ditulis di chat. Ayo 5 menit. Karena ini waktunya tinggal 8 menit. Ayo Mas Dwi. Terus ini siapa? NIM 53. Ali Imron. Oh, ini kalau nge-close gini apakah ini lagi browsing ya gitu? Atau gimana? Tadi dicatat apa enggak ya? Ayo Arga, NIM 9, NIM 17.
NIM 102, Nasrul Amin, Hanif. Oke. Oh iya, Pak Ajis. Rizka. Yang lainnya? Ayo, aku counting 1 sampai 10. Nanti kalau udah sampai 10 ditutup. 1, 2. Masuk lagi. Oke, Fathul Khair, Samit. Oke. Jadi kalau di sistem komunikasi digital, itu seperti kayak yang jawabannya Fathul Khair ini, kemudian Nasrul Amin, Mirza Ibnu, lagi langsung dikopasi KB sampai mengisor kok. Kayak gitu ya. Jadi yang bagan ini tadi, blok diagram, nah ini blok diagram ini sistem komunikasi digital. Jelas ya sampai sini? Ini sistem komunikasi digital. Jelas. Oke. Ada yang tanyakan? Oh. Berarti kalau nggak ada langsung ya kita ke ini analog digital converter. Jadi sistem komunikasi digital tadi yang intro itu harusnya pertemuan kemarin. Nah, pertemuan kelima kali ini itu analog digital conversion. Oke, kelihatan ya. Siapkan catatannya. Karena nanti saya tanya lagi. Jadi di blok diagram sistem komunikasi digital kali ini kita akan bahas cuma di area sini aja. Ini cuma di area ini aja ya. Nah, jadi intronya, jadi analog digital itu proses mengkonversi sinyal analog ke digital, yang namanya aja analog digital conversion. Berarti kan ngubah ya. Jadi kita harus tahu sinyal analog itu apa aja ya. Kalau di di sistem pemeriksaan sinyal itu kita tahu ada 2 domain sinyal itu. Di domain waktu itu nanti dia prosesnya akan terlihat seperti gambar ini ya. Sama domain frekuensi. Nah, di domain waktu kita punya 2, yaitu sinyal kontinu sama sinyal diskrit, atau kita juga bisa bilang sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit.
Nah, kalau di domain frekuensi, nanti kita cara pengolahannya itu pakai transformasi Fourier. Sampai sini jelas ya? Saya lanjutkan. Nah, ini nanti step ADC. Jadi ada sampling, kuantisasi, kemudian coding. Sampling, jadi kita menyampling, jadi ngambil sampel sinyal analognya. Jadi sinyal waktu kontinu kita ambil sampel gitu. Kemudian nanti kita diskretkan. Jadi yang namanya sampling, ini bahasnya ya, sampling. Itu berarti ngambil dalam waktu tertentu. Jadi nggak semuanya diambil. Jadi misalnya sinyal suaranya yang direkam itu misalnya Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, program studi teknik elektro. Lah itu misalnya kok sinyal suara, misalnya dia waktunya dari sini 0 sampai misal 101 second gitu. Nah, nyampling itu kita ambil cuma sedikit aja, bisa kita ambil 205 atau 100 kayak gitu. Yang penting kita tahu karakteristik sinyalnya itu seperti apa gitu. Misalnya kalian ambil skripsi voice recognition. Jadi untuk tahu oh misalnya ngomong saya, oh karakteristik sinyalnya suaranya Bu Sas itu kayak gini gitu frekuensinya biar tahu gitu. Jadi yang